Iya kan. Ya dari sebanyak itu persyaratan pasti ono. Jangan dipinjamkan ke orang lain. Dan aku sanggup bayari. Nah itu kan kamu kan ngerti resiko nih. Yo. Jadi kan misalkan lek kamu kan ngomong kayak ngono, sing tetep sing salah lek pandanganku, iku awakmu sing salah. Nah, Soale wis nang persyaratan iku wis ono perjanjianmu ambek pinjol iku mau. Iku wis ono. Dadi tetep balik nang awakmu sing salah tetep awakmu iku menurutku. nah akhirnya nek kejadian kayak kamu padha sing semisal kayak aku, sing saya aku. Tetep aku nyalano awakku dhewe. Nah, wis mari. Misalkan lek ngono. Aku cuma sekedar Gak kayak ngombe, contoh ya. toh. Cek, Aku salah emang, aku mek kayak pandangan toh kayak. Ngono. Makane. Lah lek misalkan lek akar permasalahan ini saya tetep lek jariku. Teko pinjoli. Jadi inti sing salah sing Pinjol. nyelang. Oh sing nyelangi. Sing nyelangi. Soalnya apa? Dia mempermudah. Lho contoh ya, Pak. Teko ceritane janggut mau. Iki wis nyelangi. Nyelangi jenenge lah, jenenge. Nang koncone. Pertama ping pindho dhek Bayar. wis apa jenenge menepati ya. Nah, ketiga, keempat, kelima sampai sak terus sih, dhek kan gak bayar. Karena ya aku mau wis dikei enak. Wis dikei nganu. Wong lek dikei enak iku mesti lalai. Kamu ngerti gak? Biyen sadurunge aku ngutangi koncoku, pinjol iku mau sahabat sejatiku. Piye iku? Oh, Karena berarti awakmu Langganan. Langganan, tapi tetap tepat waktu. tetap tepat waktu karena dia selalu bisa ada ketika aku butuh. Sampai nolo. Enak nggak ketika awakmu butuh pertolongan ditulungi? Nah, ngono iku. Terus kepercayaan seperti apa yang kamu cistai? Dari Allah ya Rabbi mati. Iya, Dan ngene lho. sholat maghrib. Ngene lho. Lek menurut teko awakmu iku mau ya. Aku ditolong kan ambek pinjol mau. Aku ya bersyukur. Dari 100 juta orang, yo sing kaya awakmu, iku mek peng wong 20 balik. Teko 100. Lah 80 nih, iku blengos. Gak ono cur wong sing dikai keenakan niku yo, kenikmatan. Iku gak lalai. Gak ono. Apa kok omone mek ngono gampang. Ah pinjol ah lho. Nek modal KTP mari ngono kono debt kolektor lah kasarane kan debt kolektor gak ketok kan sing nagih kan contoh lah aku ngutang nang Alif kan iso ngedon nang aku bayaran yo aplikasi mek WA Lho nek ono kantore, kamu ditekani. yo sing saiki soalnya berkembang lah misalkan biyen sik zamane sik durung ono Ya turun. lah iya gak ono kan jadi wong kan wis mulai lalai Kan ada pengingat. mayoritas orang itu galbay mayoritas. Aku salah satu nih kalau. Nah, gak mungkin umum iku kayak kenikmat makane tetep kono iku nggarai wong iku pemikirane iku apa? Wis galbay ae lah ngono. Nang kene galbay. Aplikasi liya galbay. Nganu galbay kabeh. Nang Orepe iku punya watak tersendiri akhirnya. Wis tetep kali lopang itu lopang ya, set nang koncone akhirnya. Aku sadurunge nang apa sadurunge kancaku ngono. Aku jujur terus. Tak tepati terus. Bayar piro tak bayar. Aku utang 2 juta bayar 2,5 juta pun tak bayar karena aku mampu, aku ngerti kapasitas gaji sak piro, anu hak piro mampu. Nah, setelah kejelok itu mau akhirnya wis bawa mana totalnya lho kira-kira 14 juta. Saya 13 juta. Nyelangi piro? Ya kan banyak aplikasi. Cancret. Ah. Lah aku wis situ sing salah sing menyediakan. Terlalu memudahkan. Dan iku yo misalkan mayoritas wong 80% iku ya 80% dari 100 kan mayoritas kebanyakan gak galbay daripada bayarin. Wong sing gak bayar iku ndak kehidupan nyata iku berdampak lho. Nah, karena dia juga bisnis ya. Bisnis. Utang itu bisnis.
Tapi aku kan Aku mancing gawe umpan 1 juta. Cakot, aku itu bunga. 1,5 juta. Yo emang mereka bersalah. Kan mereka bisnis. Kok mari ngene, bahas pinjol, jenengku dicek. Aku ono pinjole viral, mari ono wong marani nang omahku, diantemi aku akhirnya. Ini upload kan. Ngono, kok cair. Ojo di-upload jancuk. Jenengku wis elek tambah raiku viral. Emangnya viral kan viral, Pak? Hah? Yakin bakal viral? Raiku ngene iki viral iki. Artis-artis wae. Wow, ketika sudah tahu lek pinjolnya gak jelas, cover di sini. Cuman kita nggak bisa menyalahkan atas perkembangan itu sudah menjadi akibat dari adanya digitalisasi 4.0 yang sudah dibentuk sama BPJS pada beberapa tahun sebelumnya gitu. Jadi nggak bisa disalahkan, itu adalah sebuah akibat. Tinggal controlling dari seorang itu bisa dari orang tua, teman-teman terdekat, atau kesadaran diri dari seseorang itu tergantung dari pengetahuan yang dia dapat. Gitu. Maka ketika kita menyalahkan pinjolnya, yo kayak sok disalahkan 100%. Begitu pula pinjol. Iya kadang. Begitu pula orang itu ketika disalahkan, gak bisa disalahkan lain gitu loh. Atau juga orang itu mau nyewa pinjol kan salah satunya untuk memenuhi kebutuhan, memenuhi kewajiban, ya kan? Bayar kuliah adalah suatu kewajiban, ya kan? Begitu pula pinjol juga untuk bisa menempuh tujuannya dalam membangun membangun perusahaannya biar lebih besar. Otomatis kan dia harus memasarkan sini dan sana. Dibantu dengan proses digitalisasi yang mana tujuannya untuk mempermudah seorang dalam mengakses. Ketika zaman dhisik ono Gojek, orang itu harus datang ke pangkalan. Maka dengan adanya digitalisasi ini, akhirnya orang nggak perlu datang ke sana gitu. Akhirnya kan memanjakan. Tujuan sederhananya dengan adanya digitalisasi kan adalah mempermudah, yang itu juga bisa memanjakan seekor manusia itu mau. Jadi nggak ada salahnya. Cuman dampaknya adalah ketika orang itu sudah terlena dan tidak sadar kalau dia itu ya urip ngono lho, butuh gerak. Maka yang terjadi adalah yaitu tadi kelalaian. Oh no lho. Aku kok bulet aja deket mau ya. Sini ya lek disalahno ya. Ya salah kabeh, lek dibenerno ya bener kabeh. Lho mosok kita menyalahkan perkembangan Indonesia atau juga itu menjadi tujuan para pendiri-pendiri Indonesia. Ya kan? Soal perkembangan ini 4.0 kan sudah menjadi cita-cita para pendiri Indonesia. Dan kita semua sepakat. Lek ditarik lagi, dikupas lagi, aslinya nggak cuma pinjol, permainan, game, adanya TikTok, tanpa adanya kontrol, ya akhirnya menjadikan rusak. That is mungkin kalau dipecah lagi, akhirnya diskusi ini bisa menjadi lebih matang. Tidak terjadi salah menyalah kayak debat cawapres itu. Cawapres. Iya lah, semua anggapan like salah menyalahkan ya udah kembali ini kayak model itu mau. Tapi kan menurutku semua kan pasti butuh pembenahan. Iya kan, butuh namanya pembenahan. Apa yang dianggap tidak lebih ya mungkin pembenahan sih yang lebih baik daripada menghilangkan ya, soalnya ada bentuk digitalisasi ya benar. Mungkin pembenahan nggak harus dihapuskan pinjol itu benar, pembenahan ya itu mau harusnya biar semua orang itu mempunyai rasa tanggung jawab yang besar. Itu setidaknya nggak harus dipermudah cuma KTP doang ya kan, nggak harus dimusnahkan, nggak harus ditutup, nggak harus itu, cuman pembenahan yang butuh. Soalnya apa? Benar memudahkan
memudahkan. Nah, nggak hanya bener katamu kan, contoh katamu kayak ojek online. Ojek online itu kan mempermudah, bener mempermudah. Cuman kan dalam konteks nggak ada yang satu, nggak ada bener, nggak ada yang dirugikan. Contoh kalau dari ojek online mungkin musuhnya cuman apa yang dirugikan ojek pangkalan, bukan ojek pangkalan. Terus gitu kan dampaknya kan sama seperti kayak bang kan kalau ojek online dia nggak memiliki aplikasi, nggak ada untuk mempermudahnya, itu nggak ada kayak aplikasi tadi, nggak ada. Tapi yang kalau dari bank, segi bank dia bener ada jaminan. Sedangkan pinjol itu tanpa jaminan, jadi bener lebih mudah, bener lebih mudah. Tapi banyak mudorotnya untuk membentuk mental seseorang, membentuk kepribadian orang menurutmu. Jadi lebih nggak bertanggung jawab daripada yang ada ada kayak ada kayak tanggungan tadi loh, tanggungannya bayar, oh iya jaminanku tadi gak bang, daripada yang modal KTP doang. Soalnya emang salah mental juga. Nggak salah sih omonganmu, kan kalau ngono nggak salah, bener. Tapi lah tekan aku dewe, mending aku kehilangan sertifikat omah daripada kehilangan harga diri. Pemikiran itu dulu ketika aku nggak punya pinjol kayak kamu, ketika masuk dari dunia itu berbeda. Ketika banyak tanggungan yang orang itu ya menurutku ya bisa berubah karena tanggungan, karena kepepet. Nggak hanya satu orang, dua orang. Soalnya kan kamu belum pernah coba. Males aku yuk. Nah kan males kan? Gak jelas soalnya. Soalnya gini, orang kalau belum ngalamin, belum tahu rasanya. Dan itu pemikiran kamu, gak usah pinjol. Bener kan, lo gak pinjol. Yang pinjol malah namaku dipakai orang. Aku gak pinjol, dipakai orang namaku. Akhirnya namaku yang jelek. Aku gak pinjol, namaku yang dipakai. Jadi kayak duit, ya kan. Akhirnya orang yang minjem gak bertanggung jawab. Akhirnya dia punya mental saiki. Alah nyelang kono jaminannya. Alah mek ditegur tok. Itu kan sudah menjadi watak mental itu. Kemunduran itu bisa. Kemunduran mental seseorang. Itu satu orang ya. Misalkan semua orang. Mungkin ya mayoritas, itu mayoritas semua orang. Kebanyakan di Indonesia itu gagal bayar, ya ada sing kayak awakmu kelas B pinjol bener buat kebutuhan, tapi dia bisa bayar. Coba lah gak bisa bayar kayak orang-orang gagal pinjol. Yo ini hidup kan pilihan, dan pilihan itu tergantung orang itu tadi. Ketika orang milih secara sadar, otomatis kan dia tahu konsekuensi. Nah ketika sudah tahu konsekuensinya seperti ini, ya sebenarnya nggak usah harus disesali. Ya sudah, ya terimalah konsekuensinya. Ketika dia mau pinjam ke pinjol, sak mepet-mepet deh. Ketika orang itu memang sudah berani untuk seperti itu, berarti secara gak langsung dia menerima. Iya kan? Iya kan? Gak mungkin dia langsung lepas tanggung jawab. Terus aku ngomong soal mau lebih kehilangan lebih mengutamakan harga diri. Maksud dengan menggadaikan KTP itu sebenarnya sudah hal yang amat sangat mahal sekali ketimbang benda yang berwujud seperti mobil, seperti motor dan sebagainya yang mungkin itu terlepas dari harga diri kita. Sebenarnya menurut pribadiku dewe, pinjol itu kan sebagai sarana lebih mempermudah dengan lebih mempermudah tidak seperti biasanya, yang mana biasanya kalau orang sewa
bagian ini kudu sing gede sertifikat. Nah, sertifikat ini kalau motor yang mana itu bisa lebih menggambar. Itulah pinjol ini keluar dengan terobosan baru yang mana itu bisa mempermudah, lebih permudah lagi. Aku nggak bisa soal konsekuensi, mari kita bisa soal konsekuensi. Sehingga dari situ apa ya, sing lebih memudahkan ya wis KTP wae. Akhirnya dihadirkanlah terobosan baru itu menggunakan KTP. Itu saja. Cuman sebenarnya riskan banget. Kayak apa seumpama bagaimana jadilah ketika pinjol itu berani mengeluarkan uang banyak untuk menyebarluaskan KTP-mu hanya karena kon gak bayar. Oh enggak, kalau tidak salah. Ya, awalmu maksudnya aku ngomong kayak gini bukan berarti aku salah, kalau benar. Maksudnya tidak ada salahnya kalau membela seperti ini, tidak ada salahnya. Memang setiap orang punya masing-masing sehingga dia bisa menyimpulkan sesuatu. Cuman di sini aku cuma menambah bahwasannya hadirnya pinjol seperti itu adalah untuk mempermudah sarana bagi masyarakat sehingga mereka itu lebih mudah untuk meminjam. Konsekuensinya adalah yaitu tadi iqbal, menggampangkan. Pasti menggampangkan. Karena ada yang gampang. Cuma berbalik boleh terus gak tahu. That is. Kok nggak salah ya? Bener ngomong. Aku setuju. Meskipun omonganmu ya bener, cuman dari sisiku ya tetep bikin seseorang terlena, iya terlena, dan semua yang alami kalian seorang sampai ujungnya kayak masalah jadi oke, Iya. bahkan Paris nggak ada yang nggak lolos dari pinjol itu terlena. Mungkin bener Azmi saya iso ngecover lah, ketika Azmi terlena sedikit dia bisa loh. Soalnya apa ya, orang terlena itu Iya ya, gak kenal nggak bisa, siapa dia. nggak bisa itu loh, meskipun awakmu kayak kasarannya teguh pendirianmu sebegitu kuat nih ketika posisi iku awakmu bener-bener pepet, apalagi masalah uang, yakin 100% melengos. Bener. Bahkan kejahatan bisa dihalalkan. Bener. Masalah kebutuhan, gak bisa dianggap remeh. Masalah perut juga. Kebutuhan nggak bisa dianggap remeh, makanya itu. Aku sampai nggak mungkin di Indonesia itu 80% nggak terjerat pinjol. Mayoritas terjerat pinjol dan gagal bayar. Ya itulah konsekuensi ini diadakan pinjol. Yang tak kasihani itu apa? Mindset anak Indonesia, terutama Gen Z kan dari mulai tahun 2019 pas kita remaja dicekoi hal-hal yang dipermudah. Satu bikin males, kemudian lah wong wis kayak ngono lah. Iya, hedonisme pasti ada lah pinjol. Aku butuh uang rek buat hedon, minjol karena mudah. Nggak usah dibayar lah, aku nggak ada kerjaan nih buat hedon kok. Ada loh yang kayak gitu. Jelas ada. Banyak, nggak ada atau banyak. Hal yang mempermudah itu bisa-bisa menyengsarakan kita. Hal yang benar kita soalnya apa sih, satu nggak diawasi dengan baik, Kontrol. ketika coba lah itu pengawasannya bener-bener dari yang berwenang lah. Kominfo itu melebu Kominfo. Pertama ya bener sih dari diri kita masing-masing. Iya bener, dari kita masing-masing. Hal berbuat baik, berbuat buruk kembali kepada diri kita masing-masing. Bener. Untuk mengontrol itu yang sulit dari diri. Nah, ketika controller yang begitu lemah tanpa ada pantauan dari yang berwenang,
itu menurutku negara itu ya kurang. Sayangnya sing mengkoar-koarkan dirimu sih. Coba awakmu jadi menteri ngono mungkin. Anies Baswedan. Oh, wis tak ewangi kon aku dadi Munir. Munir wis dadi aktivis Munir. Iya, coba awakmu iso mengangkat iki sehingga nantinya bisa menjadi pertimbangan. Salah satu contoh TikTok itu ya. Anak Hesi ku mungkin bisa belum ngangkat Bisa. kasus ini. Ini WP, bener. Ngangkat kasus ini kayak skripsi. Anak Hesi iso gak sih? Jadi kayak mental anak Indonesia kepinjol itu mungkin bisa ya. Apa ya, sebagai wujud tidak setujunya kita berdasarkan dampak-dampak sing ada. Apa hukum apa Bu? Kan ada kayak hukum Jual beli itu. Apa ji apa? menurut Imam Syafi'i tak bahasane lek jual gini apa jenenge apa? Lihat apa sih? Nah, perbandingan madzhab tentang gini gitu loh, Bu. Pokoknya ini ki boleh diperbolehkan, nggak diperbolehkan karena ini apa itu jenenge? Mabuk iku hukum. Iya, yes. Tapi iku apa jenenge? Diperbolehkan, nggak diperbolehkan. Apa sih? Usul fik. Hukum Usul kosong. fikih iku lho. Apa sih lali? Kayak awakmu. Apa dari iki gak setuju kaitan fikih. Jadi termasuk golongan apa ngono iku lho, apa lali aku juga tambah kata goblok ngene iki aku cok. Enggak, yo lali, jenenge lali kok. Wong pinter iso lali, Imam Syafi'i iso lali. Begitu. Ya iki sapi. Mau sholat dulu dah. Lanjut. Aku seneng soalnya suwi gak ngomong-ngomongan ini. Iki lho.